Jika ada titik A dan titik B, maka jarak terdekat antara kedua titik ini adalah berupa garis lurus yang menghubungkan keduanya. Tapi anehnya, ketika titik A dan titik B ini ada di permukaan bumi, anehnya jarak terdekatnya ternyata bukan lagi garis lurus, melainkan sebuah garis melengkung. Ini juga yang ditunjukkan di anime Dr. Stone episode 1 di season 4. Kita akan membahas lebih lanjut tentang ini di video kali ini. Kita semua mungkin udah familiar ya bahwa ketika ada titik A dan titik B, jarak terdekat di antara keduanya diberikan oleh sebuah garis lurus. Kita bisa membuktikannya dengan kalkulus dan mendapati bahwa jarak terdekat diberikan oleh garis lurus. Atau dengan sekedar mengukur jaraknya, kita pun bisa tahu kalau garis lurus ini memberikan jarak yang terpendek dibandingkan ketika misalnya kita mengambil jalur berbelok-belok, jalur yang melengkung. Yang mana jalur ini kalau misalkan diluruskan, jaraknya akan menjadi lebih panjang daripada jalur yang langsung lurus tadi. Jadi garis lurus adalah jarak terpendek antara keduanya. Ini memang benar. Hanya saja, di sini perlu dipahami bahwa hal ini benar dengan asumsi. Dengan asumsi bahwa ruang di antara kedua titik ini adalah sebuah bidang datar. Ini benar pada bidang permukaan datar. Tapi jika permukaannya ini bukan lagi bidang datar, maka kondisinya sekarang akan berbeda. Misal titik A dan titik B ini ada di sebuah permukaan yang melengkung. Memang garis lurus A dan B adalah jarak yang terpendek. Tapi ini adalah garis imajiner yang nggak relevan. Yang relevan adalah garis yang melalui permukaan, karena kita terbatas pada permukaan yang bisa dilewati. Sehingga jarak terpendek oleh A dan B ini nggak lagi garis lurus, tapi garis melengkung yang mengikuti permukaannya. Jarak terpendek antara dua titik yang melalui permukaan ini disebut sebagai geodesik. Dan jarak terpendek antara dua titik ini intinya tergantung dengan bentuk permukaannya. Kemudian kita bahas lebih spesifik pada bentuk bola seperti bumi, yang ini juga yang ada di Dr. Stone. Di sini, Senku dan timnya membandingkan antara jarak yang akan ditempuh melalui garis lurus dan garis melengkung. Yang ternyata, jalur melengkung justru lebih pendek daripada jalur lurus. Loh kok bisa? Di sini langsung kita bandingin kayak di Dr. Stone deh. Jadi di sini kita mau pergi dari Jepang ke Amerika. Misal kita ambil dari Tokyo ke San Francisco misalnya. Pertama kita ukur dengan jarak yang melalui garis lurus, teman-teman. Oke, ini adalah lewat garis lurus. Kita potong. Oke. Kemudian kita ukur untuk jalur melengkung. Oke, sama ya ini dari Jepang ke San Francisco, talinya juga sama. Oke, kita coba bandingin untuk panjang talinya. Ini adalah panjang tali untuk lintasan yang melengkung, sementara ini adalah panjang tali untuk lintasan yang garisnya lurus. Dan kalau kita coba bandingkan, di sini kita lihat teman-teman. Ternyata di sini tali dengan lintasan yang melengkung justru dia lebih pendek loh panjangnya daripada tali dengan lintasan yang lurus, yang ternyata di sini dia lebih panjang. Nih, kita taruh meja deh biar lebih jelas. Ini adalah tali untuk lintasan yang melengkung dan ini adalah tali untuk lintasan yang lurus. Ternyata di sini panjangnya lebih pendek yang lintasannya melengkung. Keren emang Dr. Stone. Dan di sini pun perbedaan jaraknya kalau dilihat-lihat sekilas ini sesuai loh yang ditunjukin di Dr. Stone. Kita coba juga cek di Google Earth dan di sini pun kita bisa melihat nih. Dari Jepang ke Amerika, ternyata jarak yang dimunculin pun berupa garis melengkung, bukan garis lurus loh. Kenapa ini? Pertama kita pahami gini dulu deh.
Di sini kita harus paham dulu bahwa bumi kita berbentuk bola, teman-teman. Berbentuk bola seperti ini, bukan bidang datar 2 dimensi. Jadi sifat dari garis jarak terdekatnya akan sedikit berbeda. Begitu juga dengan bentuk peta bumi 2 dimensi, ini adalah bentuk yang terdistorsi, bukan bentuk sebenarnya. Jadi yang pasti, garis lurus di peta 2 dimensi ini tidak tepat. Kemudian, kita harus ingat bahwa jarak terpendek adalah jarak terpendek yang melalui permukaan. Dan berhubung bumi ini permukaannya berbentuk melengkung, berbentuk bola, maka jarak ini juga diberikan oleh sebuah garis yang melengkung dari Jepang ke Amerika. Kalau kita lihat dari sini, kalau dilihat di kamera, maka di sini garisnya melengkung. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari atas secara tegak lurus, artinya secara tidak langsung kita melupakan bentuk lengkungan permukaannya. Di sini bisa kita lihat kalau ternyata garisnya lurus loh. Jadi sebenarnya ini juga adalah garis lurus, hanya saja ini adalah garis lurus di permukaan bola yang kalau kita lihat dari samping dia akan kelihatan melengkung. Tapi kalau kita lihat secara tegak lurus, di sini dia akan kelihatan lurus. Dan sebenarnya kalau kita tarik garis pakai tali, sebenarnya justru yang natural kalau kita tarik garis lurus, itu adalah garis yang ini, teman-teman, jalur yang ini. Justru kalau misalkan ini malah nggak natural nih loh. Harus aku panjangin. Sementara kalau talinya aku kencengin, nah, yang terbentuk adalah lintasan yang terlihat melengkung ini. Nah, ini justru adalah lintasan yang benar lurus. Jadi sebenarnya yang ada di scene Dr. Stone ini sebenarnya kurang tepat kalau Taiju nahan talinya. Karena justru ini adalah yang secara natural akan lurus, yang perlu ditahan justru adalah di bagiannya chrome. Loh, kalau gitu pertanyaannya, gimana caranya untuk mendapatkan jarak terpendek antara 2 titik pada permukaan bola? Kalau pada permukaan datar, kita kan bisa sesimpel narik garis lurus ya. Tapi kalau pada permukaan bola, gimana cara dapatnya? Cara ribetnya, kita bisa mulai dengan menetapkan lokasi titiknya di koordinat bola. Lalu dilanjut dengan menghitung jarak pada permukaan melengkung. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk Euler-Lagrange untuk mencari nilai minimumnya. Kemudian kita selesaikan persamaan diferensialnya dan kita dapat kondisi jarak minimumnya. Itu secara matematikanya. Simpelnya, dari 2 titik ini kita perlu membuat bentuk lingkaran yang berpusat di pusat bola dan melewati kedua titik ini. Garis yang menghubungkan keduanya melalui lingkaran ini adalah jarak terpendek antara keduanya. Lingkaran ini harus berpusat di pusat bola ya, karena kalau enggak, ya nanti jaraknya enggak tepat. Misal kalau kita pakai lingkaran garis lintang nih, garis lintang apa bujur ya ini ya namanya ya. Garis yang mendatar ini loh. Kalau kita pakai lingkaran itu akan enggak tepat nanti hasilnya, tapi kita pakai lingkaran yang dia mengelilingi bumi ini dengan pusat yang sama seperti pusat bumi. Dan sedikit catatan, memang kalau kita lihat jalur yang ditempuh ini adalah lintasan yang melengkung. Tapi sebenarnya seperti yang sudah kita bahas tadi, ini adalah jalur yang sebenarnya lurus di permukaan bola. Jadi ketika mengikuti jalur ini, nantinya orang yang lewat ya ngerasa normal-normal aja, jalan lurus aja, bukan melalui garis yang melengkung. Jadi begitu teman-teman. Ini adalah topik yang sangat menarik di Dr. Stone episode 1 season 4. Kalau kalian ada saran topik menarik lainnya dari Dr. Stone, silahkan tulis komen di bawah. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.